Assalamualaikum dan selamat siang, Dek. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik, Pak. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita ada di tengah pandemi seperti saat ini, kelihatan bagaimana? Memang kita tuh sempat kayak down, malas gitu kan. Jadi semoga sehat-sehat terus saja ya. Ya, Pak. Kelihatannya mukanya Ongki ini kurang bersemangat hari ini. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Oke, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Bapak meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana kalau sekitar 25 sampai 30 menit? Baik, Pak. Saya setuju. Saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Bapak bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, Bapak akan merahasiakan permasalahan yang kamu hadapi dan Bapak juga tidak akan menceritakan kepada orang lain, gitu. Sekarang kalau Bapak boleh tahu permasalahan apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Baik. Begini, Pak. Saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Ya, lalu Ya, terus saya pusing, Pak. Saya capek harus menjalani ini. berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus Ongki perbaiki? Ada 12 mata kuliah, Pak. Kalau boleh Bapak tahu bagaimana cara belajarnya Ongki pada semester kemarin? Bisa kamu ceritakan kepada Bapak? Bisa, Pak. Sebelumnya, memang saya akui saya senang sekali menunda-nunda tugas kuliah saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajarnya Ongki ini di semester lalu menurun karena kamu sering menunda tugas dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama dengan teman-teman kamu. Iya, Pak. Lalu, pernahkah Ongki berpikir bahwa karena sikapnya kamu ini yang seperti ini, yang membuat nilai-nilai kamu turun dan kamu juga harus mengikuti semester pendek? Iya, Pak. Saya rasa nilai saya menurun karena sikap saya yang suka menunda-nunda tugas kuliah dan lebih banyak bermain. Bapak bisa merasakan perasaannya Ongki sekarang saat ini. Saya rasa terus merasakan perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Pak. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu mereka. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan kuliah saya. Sekarang ini kamu berada di semester 7. Tahun demi tahun sudah kamu lalui. Dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk. Kamu sudah mengikuti seleksi masuk kampus, lalu sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi ingin memakai toga. Nah, orang tuamu pasti bangga dan pasti mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Jadi begini, setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti saat yang kamu hadapi saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik problem hidup, pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Nah, jadi dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu, supaya semakin jelas arah pembicaraan kita.
Oke, jadi pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang kamu hadapi oleh perasaan masa lalumu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Saya bingung harus bagaimana, Pak. Baiklah, sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaanmu. Nah, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, gitu ya. Tetapi kamu juga harus menambahkan di belakang kalimat, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Jadi Bapak contohkan ya, nah, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Ongki bisa? Bisa, Pak. Saya merasa kecewa dan saya akan bertanggung jawab atas kekecewaan saya itu. Saya merasa nilai rendah dan saya akan bertanggung jawab atas nilai yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya, Pak, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan tadi, mengutarakan perasaan tadi, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab, apakah ada perubahan atau pola pikir yang Ongki hadapi sekarang ini? Jadi bagaimana perasaan sekarang ini? Iya, Pak, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Dan memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya, Pak, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Pak. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan saat ini? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main dan menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah akan memperburuk keadaan. Oke, kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu. Iya, Pak, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana? Lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilainya Ongki itu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Iya, Pak. Mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini. Dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda tugas saya dan lebih suka bermain. Jadi mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu. Saya juga harus mulai mengubah kebiasaan saya dalam hal menunda-nunda tugas. Baiklah, itu merupakan solusi yang baik sekali, Ongki. Baik sekali, solusi yang kamu utarakan itu baik jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini. Supaya nanti kamu bisa lebih fokus belajar di saat kamu kuliah. Dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebuah pembelajaran dan jadikanlah harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Pak, saya akan sungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang Ongki cita-citakan bisa tercapai dan bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Nah, setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada Bapak. Karena Bapak selalu memberikan waktu Bapak kepada konseli Bapak yang ingin berkonsultasi langsung. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak? Tidak, Pak. Tapi saya ingin konsultasi lebih lanjut
tentang permasalahan saya, Pak. Oh iya dek, silakan. Apa kamu ada hambatan dalam mengatasi masalah kamu? Iya, Pak. Saya masih sulit dalam mengatur waktu belajar saya. Dan itu sangat sangat membuat saya pusing dan kewalahan. Banyak tugas kuliah yang memiliki waktu deadline yang bersamaan. Dan akhirnya saya tidak dapat menyelesaikan semua tugas itu, Pak. Oke, jadi bagaimana sebenarnya cara kamu mengatur waktu dalam belajar, Ongki? Saya akui, Pak, memang saya masih sering menunda mengerjakan tugas kuliah saya. Dan biasanya sehabis kuliah, saya pergi jalan-jalan bersama teman saya. Sampai di kos karena kesalahan saya tidur dan tugas kuliah dikerjakan besok hari saja. Pas esok harinya, ternyata ada tugas baru lagi. Dan tugas saya pun jadi tertumpuk, Pak. Nah, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya kecewa terhadap diri saya, Pak. Saya masih sering mengikuti keinginan hati saya dan melupakan apa yang seharusnya menjadi tujuan saya di sini. Padahal saya sudah berusaha agar bisa mengatur cara belajar saya. Oke, apakah kamu sudah pernah mencoba mengatur pola belajar kamu? Pernah, Pak. Selesai konseling pertama kemarin, saya sudah berkomitmen pada diri saya sendiri supaya tidak menunda tugas lagi. Dan itu berjalan selama 2 minggu. Tugas kuliah saya terselesaikan semua dan tidak ada yang tertunda. Hanya saja selama 2 minggu itu, saya sudah tidak pernah keluar jalan lagi sama teman-teman saya. Dan karena merasa bosan dan jenuh, akhirnya saya keluar jalan dengan teman saya lagi, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Bagaimana, apakah Bapak bisa memberikan saya nasihat? Oke, ternyata kamu sudah pernah mencoba ya? Dan itu alhamdulillahnya berhasil selama 2 minggu. Lalu karena Ongki merasa bosan dan jenuh, jadi Ongki mulai lagi untuk menunda tugas. Itu hal yang wajar, Dik. Itu hal yang wajar. Semuanya butuh proses. Tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan dalam diri kita. Tapi alangkah lebih baik, cobalah terus dan janganlah patah semangat. Kamu harus ingat apa konsekuensinya jika kamu terus-menerus menunda-nunda tugas kuliah. Kamu tidak inginkan, kamu tidak ingin kan jika wisuda kamu juga tertunda-tunda. Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya jalan-jalan bersama teman itu tidak masalah, asalkan waktunya tepat. Jalan-jalan kan bisa dilakukan sehabis mengerjakan tugas kuliah. Semakin cepat kamu menyelesaikan, semakin banyak waktu luang. Lalu jangan juga menunda apa yang bisa kamu kerjakan hari itu juga. Karena menunda sama saja menambah beban kamu untuk hari esoknya. Tetap berusaha walaupun kamu merasa jenuh dan bosan. Pikirkan hal-hal yang membuat kamu senang dan kembali semangat dalam mengerjakan tugas. Iya, Pak. Saya akan berusaha lagi untuk mengatur waktu saya agar tugas kuliah saya tidak tertunda. Oke, tetap semangat. Nah ya, bukan nasib yang menentukan hidupmu, tapi kamu sendirilah yang menentukan masa depanmu. Ya, terima kasih buat nasihatnya. Saya merasa menjadi semangat lagi dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Dikya, Bapak juga merasa senang jika kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Semoga kali ini kamu pasti berhasil ya. Ya, Pak. Jadi apa masih ada kendala lagi? Alhamdulillah, Pak. Saya sudah mulai mencobanya kembali dan sudah mulai terbiasa dan hasilnya juga sudah mulai terlihat. Wah, bagus dong. Solusi apa yang kamu ambil dalam masalahnya kamu kemarin? Solusi yang saya ambil, Pak, yaitu mulai kembali mengatur waktu saya, mencatat semua tugas yang selama sepekan dan menempelnya di dinding dekat meja belajar. Dan ternyata dengan mengatur waktu yang baik, saya masih bisa jalan-jalan dengan teman saya. Saya juga menempelkan kata-kata yang bisa membuat saya kembali tersenyum, bersemangat jika saya mulai rasa bosan.
Tidak lupa foto kedua orang tua saya yang saya simpan di meja belajar saya. Wah, itu menurut Bapak solusi yang sangat baik dari Ongki. Betul. Bapak gimana? Ikut senang dengan perubahan yang sudah kamu lakukan untuk saat ini. Kamu bisa mencari solusi buat permasalahan kamu sendiri. Wah, Bapak, bagaimana Bapak bangga sekali begitu. Jadi apa yang kamu rasakan saat ini? Yang saya rasakan saat ini sangat senang karena dari 12 mata kuliah yang harus saya perbaiki, sekarang sisa 6 lagi, Pak. Dan saya juga sudah menetapkan target untuk tidak menunda wisuda saya terlalu lama. Ya, kelihatannya kamu sudah sangat bersemangat sekarang ya. Semoga semuanya lancar-lancar ya, Nak ya. Amin, Pak. Terima kasih sudah mau membantu saya. Oke, mungkin sampai sini kegiatan konseling kita ya, Nak ya. Eh, Bapak akhiri. Pak, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus, Ongki. Ya, Pak.